Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang disayangi oleh Allah, dibanggakan oleh orang tua dan guru. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang soal-soal, yaitu bab tentang taubat dan tentang adab kita kepada guru dan orang tua. Langsung saja. Soal yang pertama adalah realisasi taubat itu harus dilakukan dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Adapun realisasi dari perbuatan orang yang taubat adalah apa kira-kira jawabannya? Ataukah A, B, C, D, ataukah E? Baik, benar sekali jawabannya adalah A, beramal soleh dan menyesalinya. Ini adalah bukti bahwasanya kita sudah taubat, tidak akan melakukan dosa-dosa itu lagi. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bersabda, al-mustaghfiru bil lisan al-musirru 'ala dunubi kal mustahyi bi rabbih. Sabda Rasulullah tersebut menegaskan bahwa orang yang menyatakan taubat tetapi masih tetap mengulangi perbuatan dosanya, maka bagaikan apa kira-kira ini? Al-mustahzi'u bi rabbih. Kata Rasulullah tadi, al-mustahzi'u bi rabbih. Baik, jawabannya adalah B, mempermainkan Allah. Jadi arti dari al-mustahzi'u bi rabbih yaitu adalah mengolok-olok Allah atau mempermainkan Allah. Kemudian soal selanjutnya, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat. Karena orang yang banyak bertaubat dosa dan banyak berbuat dosa dan tidak mau bertaubat termasuk golongan orang yang apa ini? Apakah munafik, ataukah zalim, ataukah musyrik, ataukah kafir, ataukah muslim? Baik, jawabannya yang benar adalah B, termasuk orang yang zalim. Zalim di sini artinya adalah orang yang jahat karena dia menzalimi dirinya sendiri, menjahati dirinya sendiri. Karena dia akan menyiksa dirinya sendiri nanti kelak di neraka jikalau dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Kemudian taubat mengandung arti kembali, yaitu kembali ke jalan yang benar. Berarti pada dasarnya manusia itu dalam perjalanan hidupnya sudah pernah benar, kemudian berbuat salah dan harus bertaubat memohon kepada Allah. Adapun urutan syarat taubat yang tepat adalah urutannya yang mana ini? Baik, jawabannya yang benar adalah A, menyadari kesalahan-kesalahannya, kemudian menyesal, kemudian berjanji untuk tidak mau melakukan lagi, kemudian setelah itu yaitu beramal soleh atau berbuat baik. Jawabannya adalah A. Silahkan dicatat ya, dan silahkan diingat-ingat. Soalnya nanti ketika ujian mungkin soal-soal ini akan keluar lagi. Kemudian soal selanjutnya, arti taubat adalah, baik, jawabannya apa kira-kira? Apakah A, kembali tidak bermaksiat, B, tidak bermaksiat sementara, ataukah C, nanti maksiat lagi, ataukah D, mendapat musibah yang tak terduga, ataukah E, mendapat laknat di akhirat? Baik, jawabannya arti taubat adalah kembali untuk tidak bermaksiat lagi. Jawabannya adalah A. Kemudian soal selanjutnya, bertaubat kepada Allah itu lebih mudah karena Allah Maha Penerima taubat. Tetapi taubat yang ada hubungannya dengan sesama manusia itu lebih sulit karena ada syaratnya, yaitu jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah A, dimaafkan oleh orang yang kita rugikan. Ketika kita berbuat dosa, berbuat jahat kepada seseorang, maka kita tidak hanya meminta maaf kepada Allah, tetapi kita juga harus meminta maaf kepada orang yang sudah kita jahati. Baik, jawabannya adalah A. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah kepada Allah jami'a, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses, agar kalian menjadi orang yang bahagia.
Ayat tersebut menegaskan hukum taubat bagi kaum muslimin adalah apa kira-kira hukum taubat? Baik, hukum taubat adalah A. Wajib ya. Baik, soal selanjutnya. Salah satu syarat taubat adalah harus dilakukan dengan ikhlas, bukan dengan riya. Berikut ini yang termasuk contoh taubat tapi dengan niat riya. Riya itu adalah pamer. Adalah kira-kira yang mana ini? A, B, C, D, E. Baik, jawabannya adalah E. Bertaubat hanya dilihat oleh orang lain, berarti dia riya, pamer kepada orang lain. Jadi taubatnya malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia melakukan dosa lagi, yaitu dosa riya, pamer kebaikan. Kemudian ada peran dan jasa orang tua terhadap kita yang tidak pernah bisa kita gantikan oleh orang lain, yaitu kira-kira apa ini? Peran orang tua yang tidak bisa kita gantikan, atau apakah A. banyak mengorbankan hartanya? Bisa juga ya, banyak mengorbankan hartanya. Ataukah B. banyak meluangkan waktunya? Bisa juga. Ataukah C. banyak memberikan fasilitasnya bermain? Kalau A ini banyak mengorbankan hartanya, mungkin nenek kita, kakek kita, kemudian guru untuk membelikan buku kalian. Ada beberapa guru yang ada yang melihat kalian tidak bisa membelikan buku, akhirnya ada guru yang membelikan buku kalian. Kemudian B. banyak meluangkan waktunya. Ini semua orang juga bisa, guru juga bisa, tidak hanya orang tua. Banyak memberikan fasilitas bermain, mencurahkan. Kemudian D. mencurahkan kasih sayang sepenuhnya. Ataukah E. banyak memberikan uang saku untuk sekolah? Apa ini kira-kira peran dan jasa orang tua terhadap kita? Baik, di antara A, B, C, D, E ini tidak bisa sepenuhnya dilakukan orang lain, kecuali adalah D. mencurahkan kasih sayang sepenuhnya. Karena memang hanya orang tua lah yang bisa meluangkan, mencurahkan semua kasih sayang sepenuhnya hanya kepada anak-anaknya. Adapun guru, itu guru karena mempunyai banyak murid, jadi tidak bisa sepenuhnya memberikan kasih sayangnya kepada semua murid. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian, seandainya kedua orang tua tidak ada, maka hampir pasti tidak akan pernah terlahir seorang anak manusia. Sehingga orang tua dikatakan sebagai apa ini? A, B, C, D, E. Baik, jawabannya adalah D. Orang yang paling mulia. Kemudian, dalam Islam, akhlak terbaik seorang anak kepada orang tua adalah berbakti kepada keduanya dan tidak menyia-nyiakan hal tersebut, mengingat pengorbanan besar yang dilakukan orang tua di antaranya yaitu kecuali yang mana ini? Apakah tidak mengharap balasan sedikit pun dari anaknya? Ya benar. Ataukah B. mencurahkan semua kekayaannya demi anak? Iya benar, sampai menjualkan tanahnya untuk memasukkan anaknya masuk kedokteran, masuk TNI dan apa yang lainnya ya untuk anaknya. Ataukah C, ataukah D, ataukah E? Baik, jawabannya apa ini kira-kira? D ya, menyesal merawat anaknya. Jadi kecuali menyesal merawat anaknya. Selanjutnya, kedua orang tua memiliki peran yang berbeda. Jika ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik, maka tak kalah penting dengan ayah. Yaitu tugas ayah apa ini? Yaitu apakah A. mengganggu istirahat? No, tidak ya. B. mengingat kematian. Apakah ayah itu ketika kita melihat ayah kita teringat kematian? Tidak ya. Apakah C. menjadi obat? Bisa jadi menjadi obat pelipur lara, menjadi obat kangen. Ataukah D. bangga dengan sakitnya? Tidak ya. E. menambah beban? Tidak ya. Berarti jawabannya adalah C. menjadi obat. Selanjutnya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15 sebagai berikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Berdasarkan ayat tersebut, jika kita menjumpai orang tua kita mengajak kepada kemungkaran atau kesalahan atau kejelekan, maka tindakan kita yang tepat adalah tindakan apa kira-kira ini ya?
Apakah A, B, C, D, E, ataukah apa ini? Jawaban yang benar adalah B, menolak dengan perkataan yang sopan dan tetap bergaul dengan baik. Kemudian soal selanjutnya, guru ibarat seorang panglima perang. Maka tak heran apabila Kaisar Jepang jikalau negara dibom atom oleh Amerika tidak bertanya kepada menterinya, tetapi berapa jumlah tentaranya yang masih hidup, tetapi yang ditanyakan adalah berapa jumlah guru yang selamat. Hal ini membuktikan bahwa, baik, jawabannya apa ini kira-kira ya? A, B, C, D, E. Baik, jawabannya adalah E, yang mampu membangkitkan kehancuran bangsa itu adalah guru. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, seorang murid dilarang berkata kasar kepada guru, apalagi sampai berani menyakiti hatinya, baik itu terhadap guru yang masih ada ataupun yang sudah meninggal. Sebab perbuatan yang demikian itu mencerminkan apa ya ini kira-kira? Mencerminkan kedurhakaan, bisa kebinasaan, bisa juga kehancuran, bisa kehinaan, bisa keberanian, bisa. Tapi yang paling tepat adalah apa nih kira-kira ya? Yang paling tepat adalah A, kedurhakaan. Kemudian ulama mengatakan bahwa 70% kesuksesan siswa itu terletak pada akhlaknya, sedangkan 30% kepada kepandaiannya. Hal ini mengandung pelajaran bahwa apa ini? Bahwa jawabannya adalah D. Penentu keberhasilan siswa terletak pada akhlaknya. Karena betapa banyak murid-murid kita, murid-murid kami yang dia itu pandai, tetapi banyak mereka itu tidak sukses. Tapi ternyata murid-murid yang akhlaknya bagus itu ternyata mereka lebih bisa sukses, lebih bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang tua, sehingga banyak orang-orang di sekitarnya yang mendoakan dia kesuksesan, sehingga membuat orang tersebut yang akhlaknya baik tersebut menjadi orang yang sukses. Baik, jawabannya adalah D. Penentu keberhasilan siswa terletak pada akhlaknya. Kemudian, orang tua dan guru sama-sama berjasa besar terhadap kehidupan manusia. Karena tanpa orang tua kita tak dapat hidup, atau tanpa guru kita bagaikan apa ya? Bagaikan orang buta. Jawabannya adalah A. Kemudian, kalau kita amati dalam kehidupan sekarang ini, banyak sekali anak yang tidak menghiraukan adab terhadap guru. Karena merasa tanpa guru pun bisa belajar sendiri. Maka tak heran bila kita temui banyak anak yang tidak mendapat keberkahan ilmu. Contohnya sebagai berikut. Apa ini? Apakah hidup mulia tanpa sengsara? Tidak ya. Justru malah banyaknya itu mereka itu malah sengsara gara-gara mereka tidak mau beradab, tidak berakhlak kepada orang tua dan gurunya. B. Bila menjadi pejabat tidak amanat, bisa juga ya karena kualat ya. Ilmunya tidak cepat banyak, bisa juga hidupnya tidak terarah, bisa juga. Tapi yang paling tepat adalah E, rezekinya tidak barokah. Sehingga ketika rezekinya tidak barokah, mengakibatkan dia ketika menjadi pejabat tidak amanat. Ketika dia menjadi apapun, dia karena tidak mau beradab kepada guru dan orang tuanya, justru adanya musibah terus di dalam kehidupannya. Jadi diawali dari rezekinya yang tidak barokah. Jawabannya adalah E. Baik, demikianlah anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas soal-soal yaitu tentang taubat dan tentang adab akhlak kita kepada guru dan orang tua. Semoga kita semuanya setiap harinya bisa bertaubat kepada Allah, bisa kembali kepada Allah, bisa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, semoga kita menjadi orang-orang yang beradab, menjadi orang yang berakhlak mulia kepada orang tua, kepada guru, sehingga orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah berjasa kepada kehidupan kita, bisa menjadikan kita, mendoakan kita menjadi orang sukses semuanya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.